mana penggemukan sama breeding lebih untung yang dijalanin, lebih untung yang dikerjain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi Mas Santo di Raja Kaya Farm. Terima kasih teman-teman sebelumnya yang udah subscribe channel ini, yang udah like, yang udah share ke teman-teman semuanya. Mudah-mudahan hari ini teman-teman dalam keadaan sehat, ternaknya juga sehat, keluarganya juga sehat, ngaritnya gampang, jual ternaknya gampang, rezekinya melimpah. Nah, teman-teman, banyak pertanyaan masuk di DM IG saya, pada nanyain lebih untung mana ya Mas, breeding sama fattening. Jadi teman-teman masih bingung, maksudnya lebih menguntungkan mana antara penggemukan sama breeding. Intinya penggemukan sama breeding. Menurut saya lebih untung mana penggemukan sama breeding? Lebih untung yang dijalanin, lebih untung yang dikerjain. Kalau teman-teman semuanya nanya-nanya terus ya keuntungannya nggak segera datang, kerugiannya juga nggak segera tahu ruginya di mana, untungnya di mana. Jadi antara breeding sama fattening, yang paling untung yang paling dikerjakan dengan serius. Tapi nggak gitu teman-teman. Coba kita bedah. Sebenarnya antara fattening sama breeding itu lebih menguntungkan mana ya secara hitung-hitungan matematis. Kita bisa ngomongin sesuatu itu untung apa enggak itu kan harus ada angkanya, harus ada hitung-hitungan matematisnya. Pertanyaan saya begini, kalau teman-teman misalnya nggak punya pengalaman sama sekali di bidang breeding, sebelumnya nggak punya pengalaman sama sekali di peternakan, atau misalnya di farm, belum pernah melakukan magang langsung di sebuah farm besar yang sudah melakukan breeding, menurut saya belajar paling ideal adalah di fattening. Karena di fattening itu secara masalah itu jauh lebih simpel daripada di breeding. Jadi kalau misalnya teman-teman belum memiliki pengalaman sama sekali di peternakan, saya lebih menyarankan teman-teman untuk mencoba breeding paling tidak 1 tahun dulu. Kenapa begitu? Karena begini teman-teman, di breeding sendiri itu banyak case-case yang harus kita selesaikan, banyak persoalan-persoalan yang harus kita kuasai dulu sebelum beternak. Karena dalam breeding itu ada beberapa case yang tidak ada di fattening. Dalam breeding teman-teman harus menyelesaikan masalah cempe, terutama angka kematian cempe. Yang saya tahu, yang saya pelajari, paling tinggi kesalahan dari teman-teman itu di kegagalan memanajemen kematian cempe. Jadi tingkat kematian cempe itu banyak banget. Itu yang bikin breeding itu gagal. Breeding nggak ketemu hitungannya karena angka kematiannya itu tinggi di cempe. Nah, teman-teman harus bisa menyelesaikan itu dulu. Terus yang kedua tentang pakan. Nah, karena teman-teman ini mainnya breeding, pakannya itu secara terus-menerus, secara berkala itu tak terhitung. Artinya setiap hari ngasih makan itu nggak ada targetnya, nggak ada target kapan makan ini selesai. Karena kita untungnya itu ngambil di anak, ya makanannya itu kita ngasihnya tuh setiap hari, tahunan.
Jadi teman-teman harus selesaikan pakan, manajemen pakan semurah-murahnya, karena pakan ini kunci breeding itu menguntungkan apa enggak itu di pakan. Semakin mahal pakan teman-teman, semakin kesulitan teman-teman ngitung keuntungannya. Karena breeding sendiri yang kita tahu itu kita ngambil anaknya. Jadi kalau secara hitung-hitungan, secara matematis, domba itu mengandung itu selama 6 bulan. Jadi kalau misalnya teman-teman beli domba, misalnya taruhlah baru beli sebulan kemudian langsung IB, langsung kawin, itu berarti 6 bulan kemudian teman-teman baru bisa merasakan manfaatnya, baru bisa merasakan hasilnya. Hitunglah kalau misalnya angka kelahiran cempe itu, satu cempenya itu misalnya 400.000. Berarti kalau misalnya satu domba teman-teman menghasilkan 2 anak dengan hitungan rata 400, berarti 6 bulan itu teman-teman untungnya 800.000. Itu kita nggak menghitung faktor X, kita nggak menghitung faktor kegagalan lain. Jadi kita hitung sederhana. Nah, kalau misalnya kita bandingin dengan di fattening yang mungkin hitung-hitungannya jauh lebih sederhana, antara masuknya itu berapa kilo, misalnya 20 kilo, 1 kilonya misalnya harganya 60.000, taruhlah misalnya 60.000, berarti harga bakalannya misalnya 1.200.000. Nanti ketika dirawat 3 bulan misalnya nambah, taruhlah paling sedikit misalnya 10 kilo, berarti udah 30 kilo. 30 kilo kali 30 kilo kali 60.000, jadi 1,8. Dari 1,2 ke 1,8. Itu hitungan sederhananya tanpa kita ngitung faktor X, faktor kegagalan. Jadi seperti itu. 3 bulan kalau misalnya teman-teman bisa menaikkan bobotnya 10 kilo, hasilnya seperti itu. Jadi sama-sama menguntungkan, tapi mungkin kalau misalnya teman-teman itu lihat kondisi pasar. Lihat kondisi pasar maksudnya gimana? Kalau pasarnya teman-teman itu ternyata emang kenceng, maksudnya pasar permintaan domba siap sembelih, permintaan akekah, permintaan syukuran, permintaan domba siap sembelih itu tinggi, saya sih lebih menyarankan ke fattening, karena memang cepat perputaran duitnya. Jadi ambil bakalan, gemukin, langsung jual. Apalagi teman-teman kalau bisa jual karkas, bisa main jual karkas, itu cepet banget. Tapi kalau misalnya di tempat-tempat teman-teman itu yang lingkungan pedesaan, yang misalnya enggak permintaan untuk domba sembelihan itu enggak tinggi, memang lebih menguntungkan breeding. Karena apa? Teman-teman bisa keep dulu. Kalau misalnya pasar lagi lesu, teman-teman nggak ada target kan mau keluarin dombanya. Sedangkan kalau fattening, kalau misalnya udah 3 bulan, teman-teman punya target untuk mengeluarkan domba. Kalau misalnya pas waktu keluar pasarnya lagi lesu, teman-teman kan harus keep dulu. Berarti kan ongkos pakannya nambah lagi. Nah itu perbedaannya gitu. Nah kalau breeding, kalau misalnya waktunya belum siap untuk keluar, maksudnya karena dia kan beranaknya lama, selama 6 bulan. Jadi teman-teman gak ada target untuk ngeluarin. Dan kalau misalnya cempenya itu lahir, dirawat misalnya 5 bulan atau taruhlah 4 bulan, itu harganya juga udah ketemu. Maksudnya satunya mungkin kalau jantan misalnya itu 1.300.000, 1.400.000 itu cepet kalau jantan. Kalau umur 5 bulan, umur 6 bulan apalagi cepet. Tapi kekalahan breeding itu kalau anaknya itu semuanya betina. Itu udah, ya itu nasib-nasiban sih teman-teman. Itu kita nggak bisa setel, ya itu loh namanya
beternak itu sama, apa yang dilakukan peternak itu satu sama lain sama, tapi hasilnya bisa beda, yaitu tergantung yang di atas juga. Karena kita itu mainnya ngerawatnya itu makhluk hidup itu nggak bisa teman-teman setting apa harus anaknya laki-laki semua, nggak bisa. Waktunya misalnya belum waktunya birahi, teman-teman paksa birahi, ya nggak bisa. Jadi semuanya itu satu kesatuan menurut saya, bener-bener sebuah harmoni. Itulah namanya usaha di makhluk hidup. Beda halnya kalau teman-teman usaha misalnya di benda mati, contohnya misalnya di coffee shop. Asal teman-teman misalnya punya duit banyak, teman-teman mau scaling dalam waktu cepat itu bisa. Misal teman-teman punya 1M, hari itu juga misalnya teman-teman mau bikin cabang 4 atau 5, pasti bisa. Tapi kalau misalnya ternak, makhluk hidup, nggak bisa gituin. Waktunya belum kawin ya nggak bisa kita paksa kawin. Waktunya belum melahirkan ya nggak bisa kita paksa melahirkan. Anaknya mau kita minta jantan, kita dikasihnya betina juga kita nggak bisa bikin jantan. Nah itulah bisnis di makhluk hidup, bisnis di peternakan. Semuanya satu harmoni. Jadi nggak serta merta semuanya itu bisa dihitung pakai matematis. Ada satu hal yang harus teman-teman tahu, bahwa teman-teman tuh ngerawat makhluk hidup, dan makhluk hidup itu tidak bisa teman-teman setting sepenuhnya, dan itu tergantung rezeki teman-teman juga, tergantung doa teman-teman juga. Jadi inti jawaban saya, menguntungkan mana antara breeding sama fattening, ya kembali lagi ke pasar teman-teman. Kalau pasarnya emang kenceng permintaan buat sembelihan, saya sih lebih menyarankan untuk ke fattening, karena masuk langsung target 3 bulan keluar, pasarnya udah siap, langsung bisa lempar. Tapi kalau misalnya di lingkungan teman-teman memang bukan lingkungan perkotaan yang mendekati, intinya permintaan domba sembelihan nggak begitu banyak, memang breeding jauh lebih menguntungkan, karena kita nggak dikejar target keluar, target untuk mengeluarkan domba. Kembali lagi ke teman-teman semua, mau milih yang mana. Tapi kalau teman-teman belum punya pengalaman sama sekali di bidang peternakan, saya lebih menyarankan untuk ke fattening dulu, paling tidak setahun. Jadi kalau fattening teman-teman itu berhasil, kalau fattening teman-teman itu menghasilkan domba yang bagus, yang gemuk, insya Allah breeding itu tinggal mengikuti. Itu aja teman-teman vlog saya hari ini. Mudah-mudahan beliau yang nanya nonton, jadi dapat jawabannya, teman-teman juga dapat jawabannya. Kalau mungkin punya pertanyaan yang sama, jangan lupa teman-teman follow IG saya di Raja Kaya Farm, Facebooknya juga Raja Kaya Farm, TikTok juga Raja Kaya Farm. Mudah-mudahan teman-teman hari ini sehat semuanya. Kita bisa ketemu di video selanjutnya. Makasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.